Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Abdul Gingseng ya. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang Ethereum versus Bitcoin ya. Baik, di sini langsung saja ya. Saat Anda memasuki dunia kripto yang baru dan menarik, salah satu hal pertama yang akan Anda tanyakan pada diri Anda adalah tentang perbedaan antara Ethereum versus Bitcoin. Cukup membingungkan, bukan? Bro, udah kayak bingung bro itu. Anda mungkin berpikir tentang Bitcoin dan Ethereum seperti banyak dari kita sebagai Apple dan Microsoft dan kripto. Namun tidak seperti Apple dan Microsoft, mereka benar-benar berbeda satu sama lain. Keduanya memiliki tujuan yang sangat berbeda dalam pikiran. Bahkan cryptocurrency lain membandingkan lebih dekat ke Bitcoin dan Ethereum dibandingkan Bitcoin dan Ethereum dibandingkan satu sama lain. Sebagai contoh, Litecoin jauh lebih mirip Bitcoin daripada Ethereum, dan Noe jauh lebih seperti Ethereum daripada Bitcoin ya. Saya akan membahasnya di artikel lain. Untuk saat ini, mari kita fokus pada Ethereum versus Bitcoin. Pengantar. Maaf ya, ini emang amis banget. Ya, Kak. Dah, dia dulu. Oke. Lanjut. Meneliti cryptocurrency dan teknologi di belakangannya bisa sangat membingungkan. Itulah sebabnya saya membuat panduan ini. Kita semua adalah pemula dari beberapa titik. Yakinlah, pada hari ini, panduan ini, Anda akan memiliki pemahaman yang kuat tentang Bitcoin dan Ethereum. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berbeda satu sama lain, dan siapa yang memenangkan pertempuran Ethereum versus Bitcoin. Anda juga dapat membuat keputusan yang berpendidikan apakah Anda lebih suka Bitcoin atau Ethereum. Saya akan melakukan ini dengan membandingkan mereka. Menyoroti perbedaan mereka adalah melihat kegunaan dan keunggulan masing-masing. Mari kita mulai. Perbandingan. Ketika Anda melihat Ethereum versus Bitcoin, Anda dapat melihat bahwa tujuan mereka sangatlah berbeda. Ketika Anda melihat statistik pasar mereka, perbedaannya agak kecil. Kapitalisasi pasar Bitcoin adalah 1 juta US dollar, sedangkan kapitalisasi pasar Ethereum adalah 84, the bit is 800 dolar. Catatan, kapitalis pasar sering disebut sebagai kapitalisasi pasar adalah nilai total semua koin yang ada. Misalnya, kapitalisasi pasar 147 US dollar Bitcoin berarti nilai maaf aja sih gua. Berarti nilai semua Bitcoin secara bersama adalah 147 US dollar. Jadi selain statistik bagaimana tepatnya Bitcoin dan Ethereum cocok,
banyak pemula yang cryptocurrency percaya bahwa Ethereum hanya sebagai mata uang finansial seperti Bitcoin. Ini salah satu karena berbagai alasan. Mari kita lihat dasar-dasarnya. Ethereum versus Bitcoin dan dasar-dasarnya. Di sini saya akan melihat beberapa fitur dan fakta Bitcoin dan Ethereum. Garis miring versus Bitcoin, versus Bitcoin ya. Diluncurkan pada tahun 1945, diluncurkan kepada tahun 2009. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama dan menggunakan pertama teknologi blockchain. Bitcoin adalah mata uang digital. Ini bertujuan untuk memperbaiki masalah dalam keuangan global, sering disebut sebagai bank rakyat. Baik, Bitcoin tidak Bitcoin tidak memerlukan pihak ketiga seperti PayPal atau bank ya. Dibuat sebagai alternatif untuk mata uang reguler fiat. Bobos, koplok ya, maaf ya. Anjing parah sih. Lanjut. Ya, digunakan untuk transaksi manual seperti membeli barang atau jasa atau menerima uang. Ini sangat liquid. Volume perdagangan adalah 8,9 juta dalam 24 jam terakhir ya. Yang berarti Anda dapat dengan mudah mengubah Bitcoin menjadi uang tunai. Butuh beberapa menit untuk menyelesaikan transaksi Bitcoin ya. Lanjut ya. Ethereum dan dasar-dasarnya. Diluncurkan pada 2005, blockchain Ethereum sinonim yang dikenal luas adalah blockchain 2.10. Smart contract memprogram transaksi yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam panduan ini ya. Kontrak cerdasnya menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga dalam banyak sistem, bukan hanya sistem keuangan. Ini menyediakan platform untuk membangun aplikasi kontrak pintar yang dikenal sebagai APPC. Ini menyediakan bahasa pemrograman yang disebut Solidarity. Ini membangun DApps. Ether adalah mata uang. Ini memperkuat transaksi di blockchain Ethereum. Ether sangat liquid. Volume perdagangan adalah 2,4 juta dalam 24 jam terakhir. Transaksi Ethereum membutuhkan waktu beberapa detik untuk selesai. Lanjut. Perbedaan utama. Mari kita lihat perbedaan utama antara Ethereum versus Bitcoin. Beberapa di antaranya dapat Anda lihat dengan membandingkan dasar-dasar. Mari saya sebutkan ya. Konsep mereka. Ketika Anda memikirkan Bitcoin, pikirkan uang digital. Ketika Anda berpikir Ethereum, pikirkan kontrak pintar. Ini adalah cara termudah untuk memahami dan mengingat perbedaan utama antara Bitcoin dan Ethereum. Ya. Oke, lanjut. Tujuan mereka ya. Bitcoin adalah penyimpan nilai dan cara untuk
mengirim uang kepada seseorang. Airdrop juga merupakan cara untuk mengirim uang kepada seseorang, tetapi hanya ketika hal-hal tertentu terjadi. Airdrop juga berbeda dengan berfungsi sebagai platform membangun untuk DApps kontrak pintar yang memungkinkannya mengirim token yang mewakili nilai-nilai ini dan dapat berupa hal-hal selain mata uang digital, membuatnya berbeda dari Bitcoin. Transaksi Bitcoin terlihat seperti ini. Jadi, mengirimkan 10 BTC Bitcoin ke PT. Transaksi airdrop dijalankan dengan kontrak pintar dan terlihat seperti ini. Kirim 10 ETH atau Ender dari Jade ke PT jika saldo Jade adalah 15 Ender dan tanggalnya adalah 12/01/2020. Jadi transaksi Bitcoin bersifat manual dan transaksi airdrop otomatis atau dapat diprogram. Lanjut, kecepatan transaksi. Waktu blok airdrop kecepatan transaksi hanyalah beberapa detik, namun waktu blok Bitcoin adalah menit. Mata uang Ender versus Bitcoin. Ender dirancang untuk mendorong jaringan dan transaksi daya airdrop. Anggap itu sebagai gas. Bitcoin digunakan untuk menjadi nilai transaksi dunia nyata. Anggap itu sebagai uang. Pasokan koin mereka. Ya, lanjut. Pasokan koin mereka. Bitcoin terbatas pada 21.000.000. Koin ini menciptakan penawaran dan permintaan yang sangat nyata untuk menyimpan nilai. Airdrop bagaimanapun tidak terbatas produksi Ether berkelanjutan. Pasokan Ender akan melambat banyak dari waktu ke waktu. Vitalik Buterin, pendiri airdrop, menyatakan bahwa jumlah total koin tidak akan mencapai lebih dari $1.000 Ether Ender dalam masa mendatang. Usai mereka, Ender 24 tahun lebih baru dari Bitcoin, lebih maju. Ender versus Bitcoin, breaking news. Sulit untuk memahami perbedaan antara Bitcoin dan Ender jika Anda tidak dapat bisa dengan semua kata-kata teknis dan mewah yang digunakan oleh kutu buku dan si pemalas. Mari kita jabarkan beberapa jargon, oke? Dan di sini penemuan paling disukai. Mencari informasi yang lebih mendatang tentang topik-topik terkini terkait, kami telah mengumpulkan artikel-artikel supaya Anda dapat menyukainya. Ya, lanjut. Ya, oke, ternyata cukup sekian ya dari kami untuk menerangkan tentang airdrop versus Bitcoin ya. Cukup sekian dan terima kasih. Dikumur-dikunya. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Audia FM. Everybody come on, let's go.